Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kitab Tarjamah Al-Qur'an pakai endopegon per kata dan ada positioning per kata secara nahwu, apakah jadi mubtada, jadi khobar, fa'il dan seterusnya. Semoga ini bisa menjadi percontohan dalam memaknai dan menerjemah kitab-kitab agama di dalam bahasa Indonesia dengan ditulis model pegon, tidak hanya Jawa pegon. Kita lanjutkan, kita sudah sampai suratul Insyiqaq. Insyiqaq itu pecah, terbelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat. Dan jika langit itu terbelah, insyaqqat tegese terbelah menapa as-sama. Wa azinat lan patuh menapa as-sama li rabbiha maring pangerane as-sama. Wa huqqat dan dinyatakan kepatuhane apa as-sama. Jadi sebetulnya yang patuh itu tidak hanya manusia, malaikat, jin, muslim, mukmin, tetapi semua ciptaan Allah termasuk langit dan bumi ini patuh kepada Allah. Nah, pada waktu kiamah itu dinyatakan, diperlihatkan, didemokan kepatuhannya kepada Allah, pada Tuhannya. Wa idzal ardu muddat, dan ketika bila bumi itu dilebarkan atau dipanjangkan, sangat mungkin nanti itu bumi menjadi, karena gunung-gunung jugruk dan bahkan tanah-tanah tinggi kemudian bisa berpindah tempat, maka tanah-tanah yang dataran rendah tertutup oleh gunung-gunung itu sehingga bumi ini bisa saja menjadi rata nanti. Wa alqat, ini, dan melemparkan al-ardu, bumi melemparkan isi perut buminya. Jangan-jangan bagian daripada itu adalah kejadian di Porong itu. Lumpur Porong. Karena ini melemparkan, bumi akan melemparkan, mungkin salah satu gejala dunia sudah tua. Akan sesuatu biha yang ada di dalam al-ard. Wa takhallat, dan menjadi sunyi al-ard. Wa azinat, dan patuh al-ard, sama dengan langit juga patuh li rabbiha kepada Tuhannya al-ard. Wa huqqat, dan dinyatakan kepatuhane al-ard. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun adalah orang yang bekerja keras, ila rabbika pada Tuhanmu, kadhan kelawan benar-benar berusaha atau bekerja keras. Famulaqih, maka
ai fa anta mulaqi, maka kamu adalah apa kok malah balik-balik gimana, maka bahwa kamu adalah orang yang akan menjumpai, menemui Rabbika, Tuhanmu nanti. Fa ammaman, maka adapun bahwa seseorang utia yang diberikan sepeman kitabahu akan kitabnya man biyaminihi pada tangan kanannya, jadi mereka diserahkan kitab buku amalnya, catatan amalnya diserahkan pada tangan kanannya, itu tanda-tanda orang itu lulus ujian dalam kehidupan di dunia ini. Fasaufa yuhasabu, maka adalah akan dihisab sopaman mau hisab yasira, dengan hisab atau perhitungan yang mudah. Wayang qalibu, dan akan kembali ngono sopaman tadi ila ahli pada keluarganya man masruron, dalam keadaan gembira. Wah, alhamdulillah lulus kan gitu. Wa amman, adapun bahwa orang utia yang diberikan sopaman kitabahu akan kitabnya man, diberikan justru waro azhari, di belakang punggungnya atau di tangan kirinya dalam ayat yang lain. Fasaufa yad'u, maka adalah nanti akan berseru orang itu suburon, pada kebinasaan. Waduh, hancur aku, semacam itu, bikin pernyataan aku hancur karena sudah tahu gejalanya. Wah, itu sing elik-elik, wong sing elik-elik, sing ora beriman, sing amal elik, kok sing kitabe ora diserahkan di tangan kanannya, di belakang punggungnya atau di tangan kirinya. Wah, iki gawat iki, hancur bakal. Wa yasla, dan akan masuk ngono sapa man sairon, pada api yang menyala-nyala, atau neraka sair bisa, api yang menyala-nyala ya bisa. Innahu, sesungguhnya, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh-sungguhnya man utia kitabahu wara az-zuhri tadi, karena ada ngono sapa man utia kitabahu wara az-zuhri fi ahli, di keluarganya, masrura, adalah orang yang gembira. Innahu, sesungguhnya man tadi, man utia kitabahu wara az-zuhri, zonna, adalah menyangka ngono sapa man alla yahura, pada sesungguhnya, bahwasanya gitu. Jadi pada annahu, bahwa sesungguhnya man tadi la yahura, adalah tidak akan kembali. Bala, benar, inna rabbahu, sesungguhnya Tuhannya man, karena ada ngono sebut rabbahu, bihi kelawan, bihi dengan man tadi, basiron, adalah zat yang maha melihat. Allah maha tahu orang itu. Fala uqsimu bisyafaq, lamnya zaidah ya, maka sungguh bersumpah aku Allah bersumpah, bisyafaqi, dengan mega merah, cahaya merah senja, mega merah. Aku bersumpah dengan mega merah. Walaili, dan malam.
wama dan sesuatu wasako yang menyelubungi apa ma, wal qamari dan bersumpah demi bulan, idza tasako ketika menjadi sempurna apa al qamar, la tarukabunna sungguh akan menjalani kamu tobakon akan tingkatan antobaken saking tingkatan yang lain. Fama lahum la yu'minun. Fama maka bahwa apa lahum pada mereka, pada bagi mereka la yu'minun dalam keadaan tidak beriman. Jadi Allah bersumpah dengan adanya mega merah, malam dan segala yang ada di malam hari. Bersumpah dengan adanya rembulan yang berputar dan dari kecil kemudian membesar dari penampakannya. Bahwa kamu sendiri dalam kehidupan itu, di dunia itu secara istilahnya bertingkat dari bayi menjadi anak kecil, menjadi remaja, menjadi dewasa. Maka dari semua itu, masa kamu tetap saja tidak beriman? Wa idza quri'a dan ketika dibacakan alaihim kepada mereka man utiya kitabahu wara'a dhuhri tadi yang diberikan di belakang punggungnya kitab amalnya mau. Apa al-Qur'anu Al-Qur'an non fa itu naibul fa'il. La yasjudun maka tidak bersujud sapa mereka. Ini termasuk ayat sajdah ya. Nggih. Yuk kita baca karena susah untuk melakukan ini karena ada yang tidak punya wudhu. Tempatnya tidak memungkinkan. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baliladzina bahkan bahwa orang-orang banyak kafaru yang kufur sapa alladzin yukazibun adalah mereka itu mendustakan akan adanya hari kiamat. Kuncinya orang kalau sudah tidak percaya hari kiamat ya sudah, dia akan semau gue, karena untuk apa berpayah-payah beriman kalau dia tidak percaya adanya hari kiamat. Untuk apa berpayah-payah ibadah, untuk apa berpayah-payah melakukan amal soleh. Jadi semua itu karena keimanan adanya hari kiamat lah yang membentuk orang itu menjadi orang beriman dan beramal soleh. Tidak beriman, ya sudah. Kontonnya Abu Jahal, Abu Lahab. Wallahu bahwa Allah a'lamu adalah lebih mengetahui bima terhadap sesuatu. Yu'un sama menyembunyikan sapa mereka mau. Alladzina kafaru meskipun disembunyikan dirahasiakan Allah Maha tahu. Fabasyir maka berilah berita gembira Muhammad hum pada mereka bi'adzabin alimin dengan siksaan yang pedih illalladzina kecuali orang banyak
amanu yang beriman sapa alladzina wa amilu lan gelem beramal sapa alladzina sholihat akan amal-amal soleh lahum adalah bagi mereka alladzina amanu, mereka yang mau beriman beramal soleh karena percaya adanya hari kiamat, maka mereka beriman dan beramal soleh. Bagi mereka apa? Ajrun azimun, bahwa pahala yang ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Kita lanjutkan ke suratul Buruj, gugusan bintang-bintang, kelompok bintang-bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Allah bersumpah lagi demi langit dzatil buruj yang memiliki gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan, hari kiamat nanti. Akan ada, pasti kita yakin hari kiamat itu ada, tapi itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lah, kok ada prediksi-prediksi, namanya aja prediksi. Prediksi itu hanya kira-kira. Ya jangan diyakini seperti nas Quran kalau tradisi. Wa syahidin, dan yang menyaksikan, wa masyhudin, dan yang disaksikan. Mutilah, telah dilaknati, mendapat laknat. Non fa alif naibul fa'il yang berakal siapa? Ashabul ukhdud, siapa para pembuat parit-parit. Parit-parit itu yaitu diisi dengan kayu-kayu bakar yang diurupke. Parit itu menjadi api besar. An-nari, ya api badal. Zatil waqudi, yang mempunyai bahan-bahan bakar. Kebai kayu bakar, jadi paritnya besar gitu, kasih kayu bakar, sehingga gunine bulat-bulat, apinya itu yang menjilat-jilat. Izhum, ketika bahwa mereka ashabul ukhdud alaiha, di sekitar ukhdud atau anar tadi, qu'udun itu bahwa mereka sama duduk-duduk. Jadi ketika pembesar-pembesar di daerah Yaman, daerah Najran itu kejam terhadap orang-orang yang beriman, ya mereka itu disuruh oleh rajanya untuk membuat parit yang luas besar, diisi kayu bakar, terus dihidupkan, apinya menjilat-jilat. Kemudian orang-orang itu, para orang yang kafir-kafir itu duduk di pinggiran daripada parit-parit itu, seperti melihat, menyaksikan sebuah acara yang mengasyikkan. Padahal itu acara untuk menyiksa umat yang beriman, cemplongke di parit yang berapi itu tadi. Makanya mutil ashabul ukhdud, mereka dilaknati, mereka enak-enakan duduk di pinggir-pinggirnya. Wahum, sedangkan bahwa mereka ashabul ukhdud mau alama atas sesuatu yaf'aluna kang padha nindakake sapa
mereka dan kawan-kawan mereka bil mukminin pada orang-orang yang beriman syuhudun adalah menyaksikan. Mereka menyaksikan kekejaman itu, tapi dianggap sebuah pesta. Wa ma naqamu minhum wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa minhum pada al-mukminin. Salahnya apa orang mukmin kok dicemplungkan di parit besar yang diisi kayu bakar yang dikasih api yang menjilat-jilat itu, dibakar hidup-hidup. Salahnya apa? Mereka tidak menyiksa dari orang mukmin illa ayyuminu, kecuali bahwa al-mukminin tadi itu beriman. Salahnya hanya karena mereka beriman billahi, dengan Allah atau pada Allah. Al-azizinon berarti sifat atau naat, yang maha perkasa, al-hamid yang maha terpuji. Salahnya hanya itu. Itu berarti pada era dahulu orang-orang yang beriman juga sudah mendapatkan ujian yang seberat itu. Sekarang ini kita tidak ada ujian apa-apa. Ujiannya hanya ujian bagaimana taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Ujiannya hanya bagaimana kita menjauhi larangan Allah. Santri kok pacaran ngawur ngono kuwi ora kena di. Pacaran literatur. Dolane wong tuane kuwi pacaran teratur. Ngene Kang Sarif kok pacaran karo cah wedok. Dolane ning omahe ning temu karo bapak ibune. Kula niki nembe ucal-ucal garwa Pak, mbok menawa jodoh ngono. Karo gua panganan sing akeh aja ming legan. Wong dolan bakwan ora nggawa. Tolak wae diusir. Sapu sodo. Hus. Metu. Wong dolan kok ora nggawa apa. Bakhil kok dipamerke. Iku nggawa sapu sodo digusah. Tak marahi carane. Dadi mara ning wong tuane. Iku santri kuwi pacaran model santri ngoten. Mbok bile mungkin jodoh anak jenengan cocok kalih kula cocok karo piyambake. Panjenengan ugi cocok sedaya. Saged ugi dadi jodoh kula. Nah niki kula sementara nembe ningali riyen bakjane niku panjenengan nggih monggo menawi badhe salat istikharah ampun dijawab rumiyin, aja ditolak lan aja ditampi riyen. Kula nggih padha mawon kula dereng mengajukan kecuali mungkin badane kula salat istikharah. Niki namung perkenalan mawon. Jadi perkenalane ora ning dalan. Perkenalane ning omah. Nggih. Langsung sowan kuwi tanggung jawab tenan lanang sing genah kuwi. Ana lanang kaya ngono kuwi aja ditolak malahan. Lanang apian ngono, tapi rada pesek Pak. Halah kok di kei apa jenenge? Dikai malam tempelke. Jadi mancung. Kadar ngono. Mancung karo ora kacek sithik to. Daging sithik ditempelke ngono. Ngono wae kok dadi masalah. Sing penting kan akhlake apik, wae iki apik tanggung jawab iki. Kenalane ora ning pinggir dalan. Kenalane langsung ketemu wong tuane. Tur mau monggo sareng-sareng kita salat istikharah. Nah hasil jenengan saya, hasil kula saiki monggo menawi jenengan ridho kita lanjutke. Ngono, utus lamaran resmi. Kuwi genah. Lah pacarane kapan, Pak? Ya engko bar akad. Jalan-jalan. Ngono, asik gitu. Kuwi engko akeh to sing jare wong do pacaran 3 tahun. Bareng rabi 3 wulan pegatan. Jadi rabine ming 3 wulan pegatan, pacarane 3 tahun. Kuwi apa-apaan kaya ngono kuwi. Apa kepengin kayak gitu?
Enggak usah kayak ngono. Tidak ada pacaran, langsung ning wong tuane. Kuwi tanggung jawab tenan apik. Nek ana lanang kaya ngono kuwi kamu maca alhamdulillah. Muga-muga jenengan salat istikharah Pak kali Bu. Mugi metune kok sae. Iki genah niki. Kula teng dalan ki ambek mon nglirike betul-betul kok. Karo dingluk nglirike betul-betul. Apian iki. Wis dongake mau nang cucu kula niki. Ngono. Lanang karo wedok iku Mas aku kaya kabel listrik kuwi min karo plus. Nak min karo plus iku ketemune ning sembarangan karena terkelupas plastike. Yo kobong omahe. Konslet kobong. Tapi kalau ketemune min karo plus ning gone stop kontak teratur lewat akad nikah. Wah asik, ceklek urip, ceklek mati. Nah. Berarti lewat akad nih. Nah, nak sembarangan kobong. Orang menghasilkan apa-apa malah bahaya dunia, bahaya akhirat. Mula nak ana lanang sing tanggung jawab ngono kuwi, metuki bapakmu pikir. Golek kaya ngene iki angel kok. Ngono. Wis rada pesek-pesek sithik gak apa-apa. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ndi wong. Alladzina lahu nggih benar. Mereka tidak salah apa-apa. Kenapa dibakar itu? Hanya karena percaya pada Allah, beriman pada Allah. Alladzi yazat kasih nun, kasih bak karo dal mawon. Jadi alladzi dikasih bak karo dal. Jangan nun, diganti-ganti. Dadal mawon. Yaitu zat lahu yang adalah milik alladzi adalah milik alladzi mulkus samawati, bahwa kerajaan apa seluruh langit, kerajaan langit-langit wal ardi dan kerajaan yang di bumi itu milik Allah. Wallahu, bahwa Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, adalah maha menyaksikan. Termasuk yang kejadian di mana orang-orang beriman dicemplungkan di parit yang berkobar apinya. Kekejaman itu, dibunuh hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang fatanu yang memfitnah. Sapa alladzin, memfitnah yang dimaksud kayak gitu itu. Fitnah agama, dipaksa untuk meninggalkan agama Islam, meninggalkan keimanan, dengan ancaman mau dicemplungke untuk dibakar itu baru fitnah. Kayak fitnah kayak gitu memang lebih berbahaya daripada al-qatl. Al-mu'minin, pada orang-orang beriman, laki-laki yang beriman, wal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang beriman. Mereka yang suka begitu itu zalim, memfitnah, memaksa orang mukmin untuk meninggalkan keimanannya. Summalam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat. Falahum, maka adalah bagi mereka aladzin mau yang fatanu mukmin azabun, bahwa azabu jahannam, bahwa azab jahannam bagi mereka. Walahum, adalah bagi mereka azabul hariq, bahwa azab yang membakar nanti. Mereka gosong di azab di neraka. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, amanu yang beriman sapa alladzin, wa amilu, dan beramal sapa alladzin,
as-shalihat, pada amal-amal yang kebaikan. Lahum, adalah bagi mereka jannatun, bahwa surga-surga, tadri, kasih nonat, yang mengalir mintah dia dari bawahnya jannat, opo al-anharu, sungai-sungai. Zalikal fauzul kabir, bahwa itu surga yang dijanjikan pada mereka. Al-fauzul kabiru, adalah keberuntungan yang besar. Karena di surga itu apa yang diinginkan akan diberikan. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Tuhanmu, lasyadid, sungguh adalah benar-benar sangat keras. Innahu, sesungguhnya, rabbika, huwa adalah rabbuka, yubdi'u, adalah zat yang memulai penciptaan. Yang memulai penciptaan itu Allah. Wa yu'idu, dan yang mengulangi penciptaan. Ketika nanti di yaumil qiyamah diulangi lagi, dibangkitkan kembali. Wa huwa, sedangkan bahwa Allah al-ghafuru, adalah zat yang maha pengampun, al-wadudu, yang maha pengasih, Dzul arsy, yang memiliki arsy, non semua naat itu sifat berarti, al-majidu, yang mulia, fa'alun, adalah Allah itu adalah, bahwa Allah itu adalah maha berbuat lima, terhadap sesuatu, yuridu, menghendaki sapa Allah akan ma. Hal ata, apakah telah datang kepadamu apa hadisul junudi, berita tentang bala tentara Fir'auna, yaitu bala tentara Fir'aun, wa Samuda, dan kaum Samud. Balil ladina, bahkan bahwa mereka orang-orang itu al-junudu, kafaru, yang kufur, sapa alladzi iku fitan zibin, adalah selalu mendustakan Allah. Wallahu, bahwa Allah miwaraihim, dari belakang mereka, muhitun, adalah zat yang maha meliputi, maha mengetahui dengan detail, maha meliputi. Balhuwa, bahkan bahwa Allah balhuwa, bahkan dia Al-Quran yang didatangkan oleh Allah, Quranun, adalah Quran, majidun, yang mulia, fi lauhin, yang berada pada loh, tempat penyimpanan loh mahfuzin, yang terpelihara. Jadi pada intinya ini ada cerita tentang Ashabul Ukhdud, mereka yang berada di daerah Yaman pada saat itu, daerah Najran, di mana orang-orang yang beriman pada Allah kemudian diseksa oleh kaum kafir dengan dicemplungke di parit yang diisi kayu bakar yang dihidupkan itu, sehingga mereka dibakar hidup-hidup, mati di dalam parit itu. Cukup sekian dulu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.